Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para alim ulama yang mungkin menyimak pengajian pada malam hari ini. Langsung saja ya. Sebelum kita mulai ijazah pada malam hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa bekal yang paling penting bagi kita, terutama bagi saya sebagai penuntut ilmu, meskipun juga Allah memberikan anugerah amanah sebagai guru, sebagai pengajar, namun siapapun, kapanpun, dan dimanapun dia tetap sebagai hamba Allah. Dia membutuhkan bekal untuk diridhoi oleh Allah. Meskipun ridho Allah juga tidak terbatas oleh apapun ya, sebenarnya tidak terikat dengan sebab akibat. Hakikat ridho Allah itu tidak terikat dengan sebab akibat, namun kita sebagai hamba Allah yang berjalan di atas syariat atau hukum-hukum Allah atau hukum sebab akibat, kita wajib mengikhtiarkan apa yang telah Allah gariskan untuk kita semua. Intinya salah satu bekal yang paling penting atau penting sekali untuk kita meraih ridho Allah adalah ilmu. Ya, ilmu ini tidak bisa dikatakan sebuah ilmu jika dia tidak beriringan dengan amal. Karena ilmu dan amal itu merupakan istilah yang saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam fikih lughah atau fikih bahasa, jika huruf dalam bahasa Arab itu sama, meskipun urutannya berbeda, maka maknanya saling berkaitan. Saya ulangi lagi, huruf-huruf dalam bahasa Arab jika itu sama kandungannya, namun berurutan berbeda urutannya, maka itu tetap saling berkaitan maknanya. Contoh, A5, Ain, Lam, Mim. Itu kalau dibalik urutannya kan jadi An, Amila, Ain, Mim, Lam. Ya, Ain, Mim, Lam. Ain, Lam, Mim. Amal, ilmu. Nah, itu masih satu akar kata, yaitu huruf Ain, huruf Lam, dan huruf Mim. Atau huruf Ain, huruf Mim, dan huruf Lam. Sama saja. Maka maknanya saling berkaitan. Artinya apa? Makna saling berkaitan itu artinya apa? Tidak bisa dikatakan itu ilmu jika tidak diamalkan. Dan juga tidak bisa itu dikatakan sebuah amalan jika tidak tahu ilmunya. Tidak tahu maknanya, tidak tahu ilmunya, tidak tahu maksudnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu dampaknya. Itu sangat berbahaya dan tidak bisa dikatakan itu sebuah ilmu. Ya, itu tidak bisa dikatakan sebuah ilmu. Karena ilmu itu pasti yang diamalkan, dan amalan itu adalah pasti berdasarkan ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kitab Allah, kitab suci Al-Quran, dan hadis dari Nabi Muhammad SAW melalui pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, pemahaman yang berdasarkan pada apa yang kita pahami melalui para sahabat. Karena mereka adalah orang yang bersama Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya lagi, dan itu generasi terbaik. Dan kemudian karena kita tidak bersama mereka atau tidak berada di zaman mereka, pemahaman yang benar itu diteruskan oleh para ulama atau orang-orang yang berilmu. Namun kita semua sebagai orang-orang yang masih belajar, masih butuh bekal yang cukup, maka saya Al-Fakir Rizky Aji akan berbagi amalan-amalan yang berasal dari Al-Quran. Ya, kita dahulukan dari Al-Quran dulu, dan dari hadis-hadis. Ada 5 ya, ada 5 doa yang perlu kita pahami jika kita ingin kita mudah memahami suatu ilmu, atau anak kita, atau saudara kita, atau santri kita, atau murid kita, atau siapapun orang yang kita cintai. Jika kita ingin mereka memahami ilmu dengan mudah, maka mari kita amalkan amalan-amalan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada 5 ya, ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah yang dari Al-Quran. Yang pertama dari Al-Quran, yang 4 dari hadis. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Hakim. Insya Allah hadisnya sahih ya. Yang Hakim ini juga sahih, bisa ditanyakan pada para pakar hadis. Saya bukan pakar hadis ya. Ini hanya menukil dari pemahaman guru kami. Dan insya Allah ini sahih, jadi sudah masyhur dan tidak ada efek apapun selain
bertambah ilmu kita atas izin Allah, dan insya Allah ilmu tersebut diridhoi oleh Allah. Banyak amalan-amalan lain yang mungkin sholawat-sholawat atau asma-asma tertentu itu termasuk amalan khusus ya. Artinya tidak semua orang bisa cocok mengamalkan itu, dan tidak semua orang sesuai jika mengamalkan amalan tersebut. Tapi yang ini berasal dari Al-Quran dan hadis. Insya Allah 5 amalan ini cukup untuk bekal awal kita untuk mudah mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas dan maha tinggi, seperti itu. Yang pertama dari Al-Quran langsung saja adalah di surat Toha, ya, di surat Toha ayat 114. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq, fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ya, kami ulangi lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq, wala, ya, pakai wawu ya. Tadi saya salah menggunakan fa. Wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ya, ini termasuk ayat yang muhkamat atau mudah dipahami ya. Jadi boleh dibaca terjemahnya. Kami perbolehkan membaca terjemahnya karena ini juga bukan ayat yang termasuk pemahaman yang mutasyabihat atau harus ditafsirkan oleh para ulama yang mumpuni atau pakar tafsir atau pakar di bidangnya. Ini ayat yang umum, bisa diamalkan oleh siapapun. Ada asbabun nuzulnya sebenarnya, tapi tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita pada kesempatan kali ini cukup membahas bahwa dengan ayat ini, insya Allah sebagaimana pengalaman pribadi, Allah akan memberikan pemahaman ilmu atau kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang Allah ajarkan pada kita. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya, sebenarnya dimanapun dan kapanpun bebas ya. Boleh langsung doanya Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, atau ayatnya langsung dibaca secara lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'alallahul malikul haqq, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Berapa kali? Ya, tidak ada aturan atau tidak ada batas. Boleh dibaca berkali-kali, boleh 1 kali, boleh 3 kali, karena memang itu tidak ada anjuran berapa kali membaca. Tapi sebagaimana kita ketahui dalam firman Allah yang lain, Dzikron katsiro, ya, ingatlah Allah sebanyak mungkin. Ya, doa itu juga tidak terbatas. Kalau niatnya memang mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, mencari ilmu Allah, maka tidak ada batas sebenarnya. Bagaimana kalau setan masuk? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz. Sebelum membaca Al-Quran memang kita disunahkan membaca ta'awudz. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, kita ulang-ulang sambil menghayati, meresapi, memaknai. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu. Tambahkanlah kami ilmu. Ini adalah salah satu doa yang kita dapatkan melalui kitab suci Al-Quran, yang itu merupakan doa Rasulullah SAW di hadapan Tuhannya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Bagaimana kita perhatikan Allah mengajarkan Rasulnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidul Mursalin, ya, pimpinan seluruh Rasul. Bahkan Sayyidu waladi Adam, pimpinan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan beliau juga derajatnya lebih tinggi dari seluruh malaikat, kita sepakati bersama. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap dengan tawaduknya di hadapan Allah, dengan rendah hatinya beliau tidak menyombongkan diri atau merasa mengetahui segalanya, tapi beliau tetap bersikap tawaduk dan berdoa pada Allah, Robbi zidni ilma, tambahkanlah kami ilmu, atau tambahkanlah aku ilmu. Kalau Robbi zidni itu tambahkanlah aku ilmu. Tapi kalau tambahkanlah kami ilmu, berarti Robbi zidna ilma.
Ya boleh ya, itu doa merupakan ijtihad, perkara ijtihadi asalkan itu mengandung maslahat maka doa itu boleh. Robbi zidna ilma, itu kalau banyak atau jamak. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, Robbi zidhu ilma, itu kalau laki-laki yang kita doakan. Yang kita doakan perempuan, Robbi zidha ilma. Ya, kapan? Ya silahkan mencari waktu-waktu yang mustajab. Contoh antara adzan dan iqomah. Contoh setelah sholat. Contoh pada hari Jumat setelah asar misalkan. Banyak waktu-waktu mustajab. Misalkan ketika puasa, banyak. Dan di antara waktu mustajab yang kami sarankan adalah setelah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita berdoa pada Allah, Rabbi zidni ilma. Kalau kita ingin anak kita mudah memahami agama, Rabbi zidhu ilma. Rabbi zidha ilma. Kalau perempuan zidha, kalau laki-laki zidhu. Ya, boleh. Kalau bersama-sama jamaah berarti Robbi zidna ilma. Seperti itu. Kami, tambahkanlah kami ilmu. Itu dibaca beberapa kali. Jika dirasa cukup atau maka jika dirasa cukup maka tidak perlu dibaca berulang-ulang. Dan intinya itu sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan harus berapa ratus atau berapa ribu, tidak. Ini tidak ada pembatasan, tergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi seperti itu amalan yang pertama ya. Kami ijazahkan pada yang ingin mengamalkan, terutama setelah sholat tahajud itu membaca doa itu, agar Allah beri kemudahan untuk memahami ilmu apapun, tidak hanya ilmu agama ya, tapi ilmu pengetahuan umum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu apapun. Jika itu ilmunya Allah, maka semua ilmu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang berdasarkan pada hadis sahih. Ya, hadis riwayat Bukhari, riwayat yang masyhur ya, sudah banyak yang mengetahui, tapi perlu kita bahas di sini juga agar kita bisa saling berbagi. Meskipun semuanya sudah paham, tapi kita bisa mengulang dan mentadabburi makna dari hadis ini. Ada sebuah riwayat bahwa salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat yang terkenal dengan kekuatan hafalan, kekuatan pemahaman, dan kekuatan beliau dan kelebihan beliau dalam memahami tafsir kitab suci Al-Quran. Banyak yang menggelari beliau adalah Al-Bahar atau lautan ilmu maksudnya. Ada yang menggelari beliau sebagai tarjumanul Quran, orang yang pakar dalam tafsir, menerjemahkan atau menyampaikan makna dari Al-Quran ya. Dan berbagai gelar-gelar lain yang belum kita ketahui ya. Yang jelas beliau adalah salah satu kebanggaan umat muslim pada saat itu. Dalam riwayat dijelaskan bahwa pada saat beliau masih kecil atau masih muda atau masih belum seperti yang dikenal masyarakat dalam artian ulama, sebagai orang yang sahabat yang paling berilmu dalam bidang tafsir Al-Quran, paling kuat pemahamannya, beliau pernah didoakan ya. Ini merupakan sunnah juga ya, meminta doa pada orang yang kita anggap soleh, mungkin ustadz atau kiai atau syekh atau siapapun yang kita anggap lebih soleh dari kita mohon doa agar mendoakan anak kita atau mendoakan kita mungkin agar diberikan kemudahan dalam memahami ilmu ya, sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya seperti apa? Banyak riwayat-riwayat yang dijelaskan dalam kitab Bukhari. Yang masyhur dijelaskan adalah Allahumma faqihhu fiddin. Ya. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihhu fiddin, pahamkanlah dia terhadap agama. Faqihu itu kalau mendoakan orang lain yang laki-laki. Kalau mendoakan perempuan berarti misalkan anaknya perempuan, kita misalkan santri kita adalah santriwati perempuan atau murid kita adalah seorang perempuan, maka kita doakan faqiha.
faqiha fiddin. Faqiha, laki perempuan, faqiha fiddin. Ya Allah, pahamkanlah dia agama. Faqiha fiddin. Kalau laki-laki faqihu fiddin. Kalau untuk diri sendiri boleh. Berarti faqihni fiddin. Ya Allah, pahamkanlah aku agama. Kalau banyak, misalkan doa bersama berarti faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqiha fiddin. Kalau hu berarti dia laki-laki atau anak laki-laki kita atau murid laki-laki kita atau santri laki-laki kita atau teman laki-laki kita atau saudara laki-laki kita atau siapapun, itu faqihu fiddin. Kalau perempuan faqiha, kalau diri sendiri faqihni, kalau banyak atau berjamaah doanya faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Seperti itu ya. Itu doa yang kedua. Ya, doa yang kedua. Ya, kami ijazahkan bagi yang ingin mengamalkan, sama boleh setelah sholat tahajud, boleh saat puasa, boleh saat di antara azan dan iqamah, boleh di tempat-tempat yang mustajab, di masjid dan sebagainya, boleh bebas, dan dimanapun dan kapanpun sebenarnya kita ketika mau belajar juga boleh membaca doa tersebut. Allahumma faqihni fiddin, faqihna fiddin, faqihu fiddin, faqiha fiddin. Kalau mereka berarti faqihum, mereka faqihum fiddin. Allahumma faqihum fiddin. Semoga dengan doa ini kita bisa menjadi orang-orang yang mudah memahami ilmu-ilmu Allah, terutama ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu pengetahuan yang lain, ilmu biologi, fisika, kimia. Ya, yang mungkin masih sekolah, mungkin punya murid, punya santri, bisa saling mendoakan satu sama lain, punya anak, bisa saling mendoakan satu sama lain. Atau punya orang tua yang mungkin menurut kita belum paham agama, kita doakan, jangan kita celah ya. Tidak boleh kita mencela orang tua kita wajib mendoakan. Allahumma faqihuma. Kalau dua orang berarti Allahumma faqihuma. Ya Allah, pahamkanlah ayah dan ibu kami fiddin. Allahumma faqihuma fiddin. Insya Allah doa dari anak pada orang tuanya juga merupakan doa yang mustajab atas izin Allah. Itu lebih afdol daripada kita mencela orang tua kita yang kita mungkin merasa mereka belum pahami ilmunya. Jangan sombong, karena kita bisa belajar juga dari ridho orang tua, dari biaya orang tua, dari berkah orang tua kita. Meskipun orang tua kita belum memahami ilmunya, tapi kita tidak boleh sombong, karena penyebab kita bisa belajar itu salah satu dan sebab terbesarnya adalah ridho orang tua. Bahkan Al-Fakir sendiri merasa dan menyadari bahwa apa yang Al-Fakir dapatkan pada hari ini adalah berkah dari doa orang tua. Maka bentuk terima kasih kita, bentuk syukur kita adalah mendoakan mereka berdua. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada makhluk, berarti dia tidak berterima kasih pada Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada makhluk, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Apalagi pada orang tua, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemarahan Allah atau murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Itu doa yang kedua. Tidak ada 5 ya tadi. Kami ijazahkan semuanya secara umum karena dari Al-Quran dan hadis. Siapapun boleh mengamalkan tanpa kaifiah dan tata cara khusus. Sebenarnya siapapun boleh mengamalkan dimanapun, kapanpun, dan sebanyak apapun boleh, semampunya ya, seperti itu. Terutama sebelum belajar. Yang pertama tadi, Rabbi zidni ilma ya. Fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqadha ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Yang kedua tadi, Allahumma faqihu fiddin. Asal doanya faqihu fiddin. Untuk doa orang lain memang asal hadisnya. Tapi dalam riwayat lain, masih dalam riwayat Bukhari tapi dalam redaksi yang berbeda. Redaksinya adalah Allahumma alimhul kitab. Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, pahamkanlah, atau ya Allah ajarilah dia kitab suci. Allahumma alimhul kitab. Ya, maksudnya kitab suci. Saya bisa dimaknai juga, ini juga kitab-kitab yang lain, kitab kuning, kitab umum, kitab pengetahuan modern, biologi, fisika, kimia. Tapi yang terutama adalah kitab suci Al-Quran. Allahumma alimhul kitab. Ini juga riwayat Bukhari ya, seperti itu. Kalau untuk orang lain berarti alimhu, seperti yang kita pahami.
pelajaran yang barusan kita pelajari. Kalau untuk perempuan alimha, kalau untuk diri sendiri Allahumma alimnil kitab. Kalau laki-laki Allahumma alimhul kitab. Kalau perempuan Allahumma alimhal kitab. Kalau untuk kedua orang tua kita Allahumma alimhumal kitab. Kalau mereka berarti orang banyak Allahumma alimhumul kitab. Kalau untuk jamaah misalkan kita berdoa bersama-sama Allahumma alimnal kitab. Ya Allah, ajarilah kami kitab sucimu, ajarilah mereka kitab sucimu, ajarilah mereka berdua kitab sucimu, ajarilah dia kitab sucimu, ajarilah aku kitab sucimu. Seperti itu yang ketiga. Amalan yang ketiga kami ijazahkan juga. Silakan dipilih yang cocok ya, yang mungkin sesuai dengan yang sudah dipelajari sebelumnya. Mungkin tidak harus semua diamalkan ya, semampunya saja. Satu aja juga sudah bagus. Penting istiqomah dan kita bergantung pada Allah, bukan bergantung pada amalan ya. Redaksi dan amalan itu adalah ijtihadiyah. Kalau yang itu berupa doa yang kita dapatkan dari para ulama berupa ijtihadiyah, dan itu lebih baik daripada ijtihad kita pribadi, apalagi dari Al-Quran dan hadis, itu insya Allah lebih baik. Tapi baik buruknya itu relatif ya, tergantung kapasitas dan dosis lah istilahnya. Karena doa, zikir itu juga ibaratnya ada dosisnya. Jika kita berlebihan juga tidak baik. Maksudnya kita berdoa terus tidak belajar, berdoa terus tidak mendatangi para ulama, itu juga tidak sesuai dengan anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa iya, ikhtiar iya. Ya, berzikir iya, belajar iya. Jadi jangan hanya satu atau hanya separuh, itu nanti bisa menjadi pincang ya, istilahnya pincang. Seperti orang berjalan kalau hanya satu kaki berarti pincang ya. Berarti ya doa ya, belajar ya, berzikir ya, membaca buku, belajar pada para ulama itu juga penting. Ikhtiar kita juga penting, mendatangi ulama yang jauh di sana, misalkan di luar kota, di luar negeri, itu juga bentuk perjuangan kita, itu juga ada nilainya. Bukan hanya berdoa atau berzikir atau membaca sendiri, itu beda dengan kita mendatangi para ulama dan mendapatkan ilmu dari mereka. Kecuali memang kita dalam kondisi pandemi ya, maka melalui YouTube semoga tidak mengurangi keberkahan yang Allah limpahkan pada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Allahumma alimhul hikmah. Ya, hikmah ini adalah kebijaksanaan, yang maksudnya adalah ilmu juga. Tapi pemahaman terhadap ilmu yang sudah kita dapatkan atau ilmu yang sudah kita amalkan, kemudian kita mendapatkan pemahaman tambahan, itu namanya hikmah. Sesuatu dibalik yang nampak, itu namanya hikmah. Kebijaksanaan ya, kebijakan atau kebijaksanaan. Dan barang siapa yang Allah anugerahi hikmah ini termasuk orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan. Nah, dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran seperti itu. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Hikmah itu Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang Allah anugerahi hikmah maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, di antara hikmah yang ada adalah ketika kita mendapatkan musibah kemudian kita tetap bisa bersabar, itu berarti kita diberi anugerah hikmah, pemahaman bahwa di balik musibah yang tidak enak itu ada nikmat di baliknya berupa ridha Allah dan ampunan Allah, seperti itu. Itu adalah hikmah. Tapi itu tidak dianugerahkan kecuali pada orang-orang Allah kehendaki, dan itu tidak bisa dipelajari ya, tidak bisa dipelajari karena itu memang murni fadlnya Allah, anugerah Allah berikan pada Allah siapa yang Allah kehendaki. Dan salah satu cara untuk meraih fadl Allah tadi melalui doa. Jadi misalkan belajar, yang lain sejam tidak paham-paham, atau 5 jam tidak paham-paham, kita 1 jam sudah paham, atau 5 menit sudah paham, atau 1 menit sudah paham. Bahkan pemahaman kita melebihi apa yang kita baca, atau melebihi apa yang kita dengarkan, atau melebihi apa yang kita dengarkan. Itu merupakan hikmah. Istilah lainnya orang mengatakan ilmu laduni ya. Ilmu laduni ini juga termasuk ilmu hikmah.